Bapak Ibu, saudara-saudariku yang mulakan Allah, ayat yang dibaca oleh qori kita tadi, ayat yang sering didengar oleh para laki-laki ini ketika khutbah Jumat, tapi mungkin ibu-ibu jarang dengar. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah kita akan mencoba menggali ayat ini. Semoga Allah mengizinkannya kita membicarakan ayat ini dan tidak menjelaskannya dengan hawa nafsu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka pikiran hati kita untuk membaca ayat ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayatnya berbunyi, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu, iman itu di lisan atau di kolbu? Di mana Bapak? Kolbu, hati. Bukan di omongan, bukan juga pada otak, tapi ada di dalam kolbu. Tapi iman itu artinya percaya. Rasa percaya ini bisa melemah. Maka Nabi SAW mengatakan, jaddidu imanakum. Hadis Imam Ahmad, hadisnya hasan, bagus. Wahai sahabatku, umatku, segarkan, jaddidu, jadikan imanmu jadi baru, perbaharui imanmu. Berarti perbaharui tempat iman itu bercokol, yaitu kolbu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, wahai baginda Rasulullah, bagaimanakah cara kami menyegarkan iman? Lalu Nabi SAW menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Hadis ini sering kita dengar, cuma sayang jarang kita amalkan. Aksiru artinya perbanyaklah, ulang-ulanglah, sebut-sebutlah, hitung-hitunglah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah itu kalimah yang melibatkan badan, pikiran, lisan, dan kolbu. La ilaha berarti menolak semua Tuhan, semua sandaran, semua tempat mengadu. Illallah, kecuali tempat hati bergantung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, membaca la ilaha illallah itu ada tekniknya. Silakan pelajari ini kepada ahlinya, ahli-ahli zikir di surau-surau zikir. Maka maksud Nabi mengatakan ini, pelajarilah caranya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar kepada mereka. Jamaah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Jadi supaya kolbu ini imannya segar, apa yang kita baca? La ilaha illallah. Bacalah pagi 100 kali sebelum berangkat kerja. Nanti pulang sore-sore, kalau nggak bisa sendiri datang ke masjid, ke surau. Ikuti imamnya baca tahlil, jangan langsung kabur. Sungguh aneh orang hidup di zaman ini. Zikir berjamaah tidak mau, zikir sendiri pun ogah. Tapi buka handphone setelah assalamualaikum langsung dia tidak berpikir. Itu baru potongan ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Boleh juga kita sebut wahai orang-orang yang punya rasa percaya kepada Allah di dalam kolbunya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah. Nah, ini lebih baik daripada menerjemahkan takut.
kepada para kiai, para asatidz, para pengkhotbah, sebaiknya menerjemahkan takwa cukup kata takwa, tidak usah gunakan kata takut. Ittaqullaha haqqa tuqatih, terjemahkan saja, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Tidak usah terjemahkan takutlah sebenar-benar takut, karena takut dalam bahasa Indonesia konotasinya negatif. Takwa yang dicontohkan Nabi SAW, apa kata beliau? At-taqwa hahuna, takwa itu di dalam kolbumu, di dalam dadamu, di dalam jantungmu. Nyambunglah ayat ini, munasabahlah ayat ini dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepada Allah, di dalam kolbunya, di dalam dadanya, sempurnakanlah rasa takut, rasa percaya, rasa harap kepada Allah di dalam kolbumu, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bapak Ibu saudara-saudariku yang makan Allah, apa maksud ayat ini? Sederhana. Wahai orang beriman, fokuslah mengurus hatimu. Mulailah engkau serius merawat dadamu. Itu lebih kurang makna ayat ini. Kalau hendak mau bertemu Allah, Allah mandangnya apa? Apa yang dipandang Allah? Allah mandang muka? Enggak. Yang Allah pandang adalah kolbu. Kenapa banyak bedak muka tapi jarang ada bedak kolbu? Ada salon perawatan muka, ada tempat jahit baju, tapi kenapa jarang orang menjahit isi kolbu? Kenapa jarang orang mau datang ke tempat merawat kolbu? Inilah PR kita bersama. Harusnya kita mulai, karena Allah selalu menatap ke dalam kolbu, maka yang mesti diperbaiki adalah kolbu. Semuanya tidak ada yang beres di badan ini kecuali kolbunya beres. Maka disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, jika hati itu benar, baik, maka baiklah semua. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika dia baik, semuanya baik. Jika dia rusak, semuanya rusak. Kolbunya negeri adalah para pemimpinnya. Jika para pemimpinnya, pemimpin agamakah atau pemimpin politik, itu adalah kolbu negeri. Makanya kolbu kita ini ada bagian-bagiannya, ada serambinya, ada biliknya. Begitu juga negeri ini, kolbunya, pemimpinnya ada bagian-bagiannya. Apabila si kolbu, si jantung bekerja baik, saling bekerja sama, memakaikan 3 rukun tadi, wa'fu wasfahu waghfiru, banyak memaafkan, banyak memberikan salam menyapa duluan, waghfiru, dan tidak mengingat-ingat kesalahan, maka orang-orang ini kolbunya akan selaras dengan tubuhnya akan sehat. Kalau pemimpin, umarok dan ulamanya bermesraan, saling menasehati, saling menguatkan, insya Allah rakyatnya diberkahi, rakyatnya akan cinta kepada mereka. Semoga negeri kita, mulai dari keluarga, mulai dari kelurahan dan desa, sampai kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh negara, Allah berkahi berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.